Ya, jadi dalam hal ini memang pernah ada cendekiawan Muslim yang mengambil dari seorang filsafat, ya semacam Sokrates gitu ya, tentang mendidik anak kita dengan cara yang berbeda dengan cara kita dulu. Iya. Dan kemudian dikatakan fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum, ya. Karena mereka akan hidup pada masa atau satu era yang berbeda dengan kita, dan ternyata betul gitu ya. Sekarang kebukti betul. Ya walaupun nggak semua dididik dengan cara yang beda, karena ada hal-hal yang justru harus sama gitu ya. Ada istilahnya as-sawabit wal mutaghayyirat, artinya ada sesuatu yang tetap pokok nggak boleh berubah, ya kayak akidah, ibadah yang sudah pakemnya ada gitu, itu nggak boleh dibedain antara dulu dengan sekarang. Oh sekarang kan zamannya nih beda, sholat johor udah 2 rakaat aja udah misalnya kan, atau 1 rakaat aja gitu kan. Zaman beda, sekarang semua serba cepat, serba instan gitu kan. Nggak juga, itu ada yang namanya as-sawabit, artinya sesuatu yang sudah tetap Ya. Tapi juga harus disiapkan anak-anak ini ya dengan menerima perubahan-perubahan kayak teknologi dan lain sebagainya. Kalau akidah ditanamkan harus sama dengan kita tuh, la ilaha illallah, dengan pemahamannya, tapi juga dia harus disiapkan. Karena lapangan pekerjaan yang sekarang hilang aja kan udah banyak gitu. Ya. Dulu ada misalnya beberapa, sebutlah dulu tukang foto gitu ya. Sekarang orang udah bisa nyetak sendiri gitu kan, nggak perlu lagi. Malahan ngedit sekarang udah sangat gampang gitu kan, nge-adjust cahaya dan lain sebagainya. Sekarang orang bisa melakukan secara mandiri, nggak butuh lagi foto studio misalnya, itu hilang. Tapi dari sekian yang hilang ada job-job yang baru ya kan, yang itu kita harus persiapkan juga supaya anak-anak kita jangan sampai culture shock gitu ya, artinya menghadapi budaya yang berbeda kemudian mereka kaget. Ya, apalagi dengan media sosial, internet, ya sekarang mungkin orang dari luar aja bikin konten di Indonesia ya. Datang dia cuman joget-joget doang gitu kan, nggak taunya dia sampai ke sini ya. Kalau kita nggak mampu bersaing dengan mereka, ya kita nggak ada job nanti. Iya. Gitu ya. Ya, berarti perkembangan zaman ini juga mewajibkan kita sebagai orang tua untuk tetap update ya Ustadz ya. Gimana kita bisa ngedidik anak kalau kita nggak tahu suasana saat ini tuh seperti apa gitu. Iya, makanya kadang-kadang dulu ya saya ini dikenal penceramah untuk kalangan sekolah menengah pertama, menengah atas sampai mahasiswa. Iya. Ya dulu 20-30 tahun yang lalu cocok dengan usianya. Sekarang gaya ngomongnya aja udah beda gitu kan. Ada banyak kosakata yang kita sudah nggak paham gitu kan. Ya itu pasti kita harus update, kita follow media sosial anak-anak kita supaya juga kita nggak ketinggalan informasi-informasi yang ada pada mereka gitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Amir. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang ayah, anak saya perempuan remaja dan tidak mau berhijab. Apakah dosa anak perempuan yang tidak berhijab juga ditanggung oleh ayahnya? Ya, kita kan mendidik dia dari sejak buayan sesungguhnya ya. Kalau sampai usia balik gitu ya, usia dia mempertanggungjawabkan sendiri, punya catatannya sendiri gitu ya. Sementara kita sudah cukup mendidiknya, sesungguhnya kita juga bisa berlepas kan. Tapi kalau kita tidak mendidik mereka, tidak memperkenalkan mereka dengan Tuhannya, ya, tidak mengajarkan mereka cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk cara-cara menutup auratnya, maka hadis yang umum adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Kenapa tuh anak nggak diajarin? Kenapa tuh anak nggak bisa wudu? Kenapa tuh anak misalnya keluar rumah padahal dia wanita sementara dia maksyufah. Maksyufah artinya terbuka auratnya. Nah, di sini pasti sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin dia bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah nanti di akhirat sebagai orang tua akan mengenali anak-anaknya? Ini kalau kita cermati misalnya surat At-Tur ayat 21,
Di situ ada berita bahwa nanti kita akan masuk surga bersama dengan keluarga. Ya. Ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Ini yang pertama. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Insyiqaq ya. Dalam surat Al-Insyiqaq itu saat fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya nih, ya, biyaminihi fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, kemudian mereka akan mendapatkan kegembiraan, kesenangan. Karena kalau orang menerima catatan amal dengan tangan kanan nih, pasti surga. Kemudian wayang kalibu ila ahlihi masruro, akan dikembalikan bertemu dengan keluarganya dalam keadaan masruron,